Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulan Miftahul Nikmah dengan NIM akhir 011. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS Fisika Matematika 3. Nah, langsung masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu bayangkan pada saat bermain di roller coaster, ada orang di ujung akan sampai di bawah. Buat persamaan lengkung sesuai dengan yang Anda pikirkan. Yang ada angka, tanggal, atau bulan, atau dua digit tahun kelahiran ibu Anda. Cari tahu apakah kelengkungan tersebut menghasilkan waktu tercepat untuk sampai dari titik A ke titik B. Untuk soal yang nomor 2, jika tidak tercepat, seharusnya persamaan apa yang lebih cepat? Nah, jika sudah dianggap tercepat, buatlah persamaan kelengkungan yang lain yang lebih lambat. Untuk soal nomor 3, tentukan dimensi kotak terbuka terbesar yang dapat dibentuk oleh selembar kertas karton berbentuk persegi panjang dengan panjang 24 cm dan lebar 16 cm. Bagaimana kita dapat menggunakan metode kalkulus variasi Lagrange untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, langsung masuk ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama ini, saya sudah menyiapkan beberapa fungsi, yaitu ada fungsi kuadrat, fungsi Gaussian, fungsi sinus, dan fungsi garis lurus. Nah, di sini saya memilih fungsi kuadrat. Saya hanya mengasumsikan saja dan hanya memilih secara random. Nah, di sini saya mengasumsikan bahwa fungsi yang memiliki uh, waktu tercepat untuk sampai di titik dari titik A ke titik B adalah, misalnya dari titik A ke titik B adalah fungsi kuadrat atau fungsi yang saya pilih. Nah, fungsi yang saya pilih yaitu ini. Dia sama dengan 1 min X kuadrat per 3. Nah, 2 ini adalah tanggal kelahiran ibu saya dan 3 ini adalah bulan kelahiran ibu saya. Nah, sesuai dengan soal yang diminta, harus menggunakan digit atau angka kelahiran bulan, tanggal, atau tahun kelahiran ibu. Nah, ini saya sudah menggunakannya. Nah, untuk membuktikan apakah fungsi yang saya miliki ini adalah fungsi yang tercepat, maka saya plot fungsinya, saya saya plot fungsinya ke dalam maka saya plot fungsinya ke dalam sebuah grafik. Saya di sini menggunakan Desmos. Nah, di sini saya menggunakan eh, saya di sini menggunakan ini kan fungsi saya tadi, yaitu 1 min Y sama dengan 1 min X kuadrat per 3. Nah, ternyata fungsi yang saya dapatkan bentuknya adalah seperti ini. Eh, Jalur lintasan roller coaster itu ternyata berbentuk melengkung ke bawah seperti ini. Nah, untuk membuktikan apakah fungsi yang saya miliki atau fungsi yang saya asumsikan ini adalah fungsi yang tercepat, eh, kita dapat menggunakan kalkulus variasi. Nah, di sini kan kita dibebaskan untuk memilih berbagai macam berbagai macam fungsi. Nah, di sini saya menggunakan kalkulus variasi untuk menguji apakah persamaan yang saya miliki itu adalah persamaan yang tercepat. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan, nah sebelumnya sini. Nah, di sini misalnya kita punya titik A, titik puncak roller coasternya di sini A, dan titik terendah roller coasternya di sini adalah titik titik B, seperti ini. Nah, misalnya ini di sumbu X, ini adalah sumbu Y, ini sumbu X, ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu Y. Nah, di sini di sini kita akan menggunakan kalkulus variasi, yaitu I sama dengan, karena yang dicari adalah DT ya, yang mana ini artinya kita mencari berapa sih nilai DT ini untuk nilai I yang minimum. Tuh. Nah, DT di sini kita bisa menggunakan V sama dengan kan rumus kecepatan kan DS per DT. Nah, DS per DT. Nah, berarti DT adalah DS per DT adalah DT adalah DS per DS per DS per V. Nah,
tugas kita yang pertama adalah mencari ds, kan ini ds per v. Kita integral dari dx ini. Nah, gini. Nah, tugas kita yang pertama adalah mencari dx. Mencari dx dapat kita gunakan seperti ini. Misalnya kan di sini a. Nah, untuk mencari dx, kita bisa asumsikan di sini. Misalnya jarak antara a besar sampai a kecil. Berarti kalau ini kita tarik garis lurus kan, berarti ini berupa garis lurus kan, dari a besar ke a kecil. Jadi kalau kita gambarkan ulang, bentuknya sangat kecil. Jadi seperti ini. Nah, yang dari A besar ke A kecil itu adalah DS. DS itu garis miringnya ini. Nah, dan yang vertikal ini adalah DY, dan yang horizontal ini adalah LDX-nya. Gini. Nah, ini DS bisa kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. DS kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat Nah, ya seperti ini. Terus kemudian kita akar. Oke. Kita akar sehingga ketika kita eh, ini kita operasikan akan didapatkan 1 plus kita bagi ini semua ya. Kita jadi aksen kuadrat. Nah, ini yang ini yang kita dapatkan ya. Jadi kita dapatkan nilai dx. Nah, ini kita dapatkan nilai dx. Nah, tugas kita yang sekarang berikutnya adalah mencari nilai V. Nilai V ini kita bisa mencari dengan rumus hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ketika roller coaster itu, hukum kekekalan mekanik itu kan seperti ini. Hukum kekekalan mekanik. Energi potensial saat ada di A ditambah energi mekanik saat ada di A sama dengan energi potensial saat ada di B tambah energi kinetik saat ada di B. Gini kan. Nah, ketika roller coaster itu ada di titik A, artinya dia tidak bergerak. Di sini dia tidak bergerak. Kalau tidak bergerak kan dia tidak punya kecepatan, sehingga energi kinetiknya nol. Dia hanya punya energi potensial. Rumus energi potensial adalah MGH. Nah, di sini dilambangkan dengan H di sini dilambangkan dengan Y, sehingga MGY. Nah, sedangkan ketika di titik B, kalau di titik B ini dia tidak punya ketinggian, tapi dia punya kecepatan, sehingga untuk nilai energi potensialnya bernilai 0 dan dia punya kecepatan, sehingga setengah mv kuadrat, sehingga energi kinetiknya tidak 0, sehingga setengah mv kuadrat. Nah, m-nya dicoret karena m-nya sama ya, karena yang diperhitung adalah masanya roller coaster, sehingga duanya pindah ruas. 2GY sama dengan V kuadrat. Nah, V kuadrat, atau kita bisa ambil V-nya adalah akar dari 2GY. Nah, sehingga kita dapatkan nilai ds-nya adalah ini, 1 plus y aksen kuadrat dx, dan nilai V-nya adalah akar 2GY. Sehingga kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke persamaan ini. Nah, kita masukkan ke persamaan ini. Kita masukkan sehingga kita dapatkan dulu. Nah, sehingga kita dapatkan ini persamaannya. Kita masukkan persamaannya, kita keluarkan 1 per akar 2G-nya karena ini sebuah konstanta ya. Nah, kita akan menurunkan persamaan yang kita dapatkan ini menggunakan Euler-Lagrangian. Nah,
rumus dari Euler-Lagrangian sendiri adalah do per do X kali do F per do Y aksen min do F per do Y. Nah, F-nya itu apa? Pertanyaannya seperti itu. F-nya adalah ini, akar Y, akar 1 plus Y aksen kuadrat per akar Y. Ini adalah F, nilai F-nya, ini nilai F. Sehingga nilai ini yang saya plot, yang saya highlight ini akan diturunkan terhadap Y aksen. Ketika diturunkan terhadap Y aksen, dia akan ini persamaan yang kita dapatkan. Setelah diturunkan terhadap Y aksen, perintah selanjutnya adalah diturunkan terhadap X. Ini kita dapatkan ini nilai ini. Nah, untuk ini bagaimana? Nah, untuk nilai ini kita turunkan, tapi hasilnya kan 0 karena di persamaan ini tidak ada Y, tidak ada nilai Y, sehingga nilai Y-nya sehingga ketika diturunkan terhadap ini df per dy akan menghasilkan 0 ya, akan hasilnya 0 sehingga tidak perlu, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya ini integral x aksen kuadrat tambah 1 per akar y dy. Nah, kemudian kita tahu, nah dapatkan ternyata f awal tadi y1 tambah y aksen kuadrat per akar y kan ini y awal. Ternyata sama, cuman hanya terbalik. Kalau hasil penurunan Euler-Lagrangian kita dapatkan x aksen kuadrat tambah 1 per akar y. Ternyata terbalik, kebalikannya dari f yang pertama. Nah, kita untuk mendapatkan nilai x dan y-nya, kita turunkan lagi. Kan tugas kita di sini adalah mencari nilai xy, tugas saya di sini adalah mencari nilai xy untuk mendapatkan nilai i yang minimum atau untuk mendapatkan nilai t yang paling minimum, yang paling cepat. Seperti apa persamaan x-nya? Sehingga tugas kita di sini adalah fokus mencari x dan y. Sehingga kita turunkan lagi persamaan f yang baru, kita turunkan lagi, yang ini x kuadrat per 1 per akar y, kita turunkan lagi sehingga dapat ini kita turunkan dulu ininya terhadap x aksen ya, x aksen kita turunkan terhadap x aksen, kita dapatkan ini, kita turunkan lagi terhadap ini x aksen ya kan, dapat ini kita turunkan lagi terhadap dy, kita turunkan df terhadap dy. Nah, ini sehingga kita dapatkan ini nilainya x aksen per akar y per x aksen kuadrat plus 1 sama dengan akar c. Kita kuadratkan ya, kita kuadratkan untuk menghilangkan akar dari c, sehingga dapatkan x aksen kuadrat per y x aksen kuadrat per 1. Nah, ini kita dapatkan sehingga tinggal pindah ruas aja. Terus kita dapat x aksennya ini akar cy per 1 min cy. Nah, di sini cy-nya kita misalkan berdasarkan buku buas, di sini cy-nya itu dimisalkan sin kuadrat theta per 2. Nah, sehingga tinggal pindah ruas, tinggal dipindahkan ruas sehingga dapatkan fungsi y. Kita dapatkan fungsi y sama dengan 1 per c sin kuadrat theta per 2. Tuntas kita mendapatkan fungsi y di sini, sehingga untuk mendapatkan nilai i yang minimum, atau untuk mendapatkan nilai t yang minimum ya, t yang tercepat, kita dapatkan nilai y seperti ini. Tugas kita selanjutnya adalah mencari nilai x dari sini. Kita mencari nilai x. Nah, kita turunkan dulu ya y-nya, dy sama dengan 1 per c kuadrat c2, ini kita turunkan 2 sin theta per 2 kali cos theta kali setengah. Ini tinggal disederhanain sehingga menjadi seperti ini. Terus kemudian kita balik lagi ke persamaan yang tadi, kan dy-nya dimisalin. X aksen kan sama dengan dx per dy. Nah, dy-nya pindah ruas ke sini, terus kita masukin c-nya. C-nya kan tadi dimisalin sin kuadrat theta per 2. Terus ini kita masukin dy-nya, kita masukin dy-nya dari penurunan y tadi. Kita masukin dy-nya 1 per c sin theta per 2 dikali cos theta per 2 dikali d theta. Kita pindah luaskan, kita operasikan sehingga kita dapatkan persamaan x-nya yaitu 1 per 2c theta min sin theta. Nah, kita sudah mendapatkan nilai x dan juga kita sudah mendapatkan fungsi x dan fungsi y untuk mendapatkan nilai i yang minimum atau untuk mendapatkan nilai t yang minimum atau t yang tercepat untuk soal tadi. Nah, kita sudah mendapatkan nilai x dan y. Terus kita uji apakah kan ini sudah sesuai kan? Ini x dan y yang kita dapatkan yang
sesuai dengan penurunan ini adalah nilai X dan juga Y yang tercepat, untuk Y yang tercepat. Nah, kemudian kita akan memplot nilai X dan juga Y dari penurunan ini. Kita akan memplot nilai X dan juga Y dari persamaan yang sudah kita dapatkan dari penurunan ke kita plot grafiknya. Nah, kita plot grafiknya. Kalau misalnya persamaan X dan Y tadi, nah, tadi kan 1/C ya, 1/C itu saya ganti A, dan tetanya saya ganti E. Tetanya saya ganti T. Nah, sama. Ini 1/C, tetanya saya ganti T. Nah, kalau misalnya persamaan yang saya dapatkan dari penurunan ini saling saling menutupi, berarti dapat diterima bahwa persamaan yang saya asumsikan di awal, yaitu 1 min X kuadrat 1 min X kuadrat 1 min X kuadrat per 3 ini adalah persamaan yang mengantarkan roller coaster menuju ke bawah dengan waktu yang tercepat. Kalau misalnya berhimpit atau saling menutupi grafiknya gitu ya, garisnya saling menutupi. Tapi kalau tidak, berarti persamaan yang saya asumsikan di awal itu bukan persamaan yang tercepat, dan persamaan tercepatnya ya harus ini, karena ini sudah sesuai dengan penurunan berdasarkan persamaan eh, variasi Lagrangian ya, variasi Lagrangian sudah sesuai. Jadi ini dapat dipastikan ini adalah persamaan yang tercepat untuk sampai di titik titik di titik B, titik B sini. Oke. Nah, kita coba plot grafiknya dari penurunan. Nah, yang merah ini adalah grafik hasil penurunan. Didapatkan bahwa ternyata asumsi di awal tadi Y sama dengan 1 min X kuadrat per 3 dengan hasil dari penurunan ternyata tidak berhimpit atau tidak bertumpuk, sehingga tidak saling menutupi grafiknya, garisnya tidak saling menutupi, sehingga persamaan yang saya asumsikan di awal ini tidak bisa diterima sebagai fungsi yang tercepat, tidak bisa diterima sebagai fungsi yang tercepat. Persamaan yang saya asumsikan di awal tidak dapat diterima sebagai fungsi yang tercepat. Kembali lagi ke pertanyaan, kembali lagi ke slide pertanyaan. Nah, ini kan cari tahu apakah kelengkapan tersebut menghasilkan waktu tercepat untuk dari A dan dari A ke B. Dapatkan bahwa persamaan yang saya asumsikan di awal yang merupakan fungsi kuadrat itu ternyata bukan merupakan persamaan yang tercepat. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, jika tidak tercepat, seharusnya persamaan apa yang lebih cepat? Nah, persamaan yang lebih cepat ternyata yang dari turunan tadi, yang sudah diturunkan tadi, yaitu dari persamaan penurunan fungsi variasi Lagrangian tadi. Nah, itu adalah fungsi yang tercepat, sehingga kita sudah bisa menjawab yang ini. Nah, perintah berikutnya adalah, jika sudah dianggap tercepat, buatlah persamaan kelengkungan yang lain yang lebih lambat. Jadi tugas berikutnya adalah membuat persamaan yang lebih lambat dari fungsi yang sudah didapatkan tadi, dari penurunan tadi. Tugasnya adalah mencari fungsi yang lebih lambat dari yang grafik merah ini. Nah, setelah saya plot grafik yang saya asumsikan di awal, yaitu fungsi kuadrat, fungsi Gaussian, fungsi garis lurus, dan juga fungsi cosinus, ternyata yang paling mendekati adalah fungsi Gaussian. Ya, ini yang Y sama dengan E min 3X. Kalau kita plot grafiknya yang warna biru ini, dapat dilihat hampir berhimpit antara fungsi yang didapatkan dari penurunan dengan fungsi Gaussian. Tapi tetap yang tercepat adalah fungsi fungsi yang didapatkan dari hasil penurunan ini adalah tetap yang tercepat, dan di bawahnya yang lambat adalah fungsi Gaussian yang warna biru ini. Sehingga di sini sudah bisa menjawab soal yang nomor 1. Bisa menjawab soal yang nomor 1. Jadi fungsi yang saya asumsikan di awal adalah fungsi kuadrat. Ternyata fungsi kuadrat bukan merupakan fungsi tercepat untuk mengantarkan dari titik A ke titik B. Kemudian
jika tidak tercepat, persamaan yang lebih cepat atau persamaan tercepat yang bisa mengantarkan dari titik A ke titik B adalah persamaan yang diturunkan dari fungsi variasi Lagrangian. Terus di bawah fungsi Lagrangian ada yang mendekati, yaitu fungsi Gaussian. Fungsi Gaussian itu di bawah fungsi Lagrangian yang bisa mengantarkan roller coaster itu menuju ke dari titik A ke titik B. Nah, pertanyaannya sekarang, berapakah waktu yang diperlukan atau waktu sebenarnya untuk sampai di titik dari titik A ke titik B? Kan waktunya tercepat tuh. Waktunya kan sudah tercepat. Kita sudah menemukan waktunya tercepat. Nah, dari titik A ke titik A ke titik B ini, nah, dari titik A ke titik B ini berapa waktunya? Berapa waktu untuk ke sini gitu ya? Kita kan, nah, untuk menentukannya kita bisa menggunakan bantuan program. Bisa menggunakan bantuan program. Nah, di sini saya akan sudah ada programnya, kita akan buat programnya. Nah, kita akan membuat programnya. Oke, sini kita akan membuat programnya. Sini kita akan buat programnya. Menggunakan Octave. Ini akan buat programnya menggunakan Octave. Oke, kita buat programnya. Oke, di sini CLC, kemudian clear all. Oke, terus kita buat batasnya ya, batas untuk T-nya. Kita batas untuk T-nya karena T-nya kan ini yang akan divariasi. T akhir ya, T untuk T akhirnya dan juga A-nya. Karena di sini T dan juga A ini akan divariasi. Kita buat batasnya, di sini saya buat batasnya 1,1 dikali pi. Ini saya hanya mengasumsikan acak ya, di ngawur aja, acak kali pi, 1,5 1 kali pi dengan batasnya paling teliti itu 0, dengan batas jarak setiap perpindahan adalah 0,01. Terus kemudian untuk A-nya ini saya asumsikan pakai 0,5 sampai 0,55 ya, 0,55. Terus kemudian batas perpindahannya itu 0,01. Nih, oke. Oke, terus kemudian kita masukkan fungsinya, fungsi X dan juga fungsi X dulu. Kita masukkan fungsi X-nya. Kita sebut saja di sini adalah fungsi X star. Dalam fungsi X, T, dalam fungsi apa T, A, fungsi T, A ya tadi fungsinya. Terus kemudian kita masukkan fungsinya A dikali T min A, A dikali T min A dikali sin A dikali sin sin T ya, dikali sin T. Oke, di sini dikali sin T. Terus kemudian n function. Oke, ini kita n function. Terus kemudian kita masukkan fungsi yang kedua, fungsi function y. Fungsi y ini kita namain aja y-nya y par y. Terus kemudian dalam fungsi sama, dalam fungsi t dan juga a, terus kemudian kita masukkan y-nya. Fungsi y-nya tadi adalah 1 min a, k-nya adalah 1 ya, kan k a dikali cos, ini yang y adalah cos theta ya sebenarnya, tapi θ-nya kita ganti dengan fungsi t, karena di sini ada fungsi t dan juga fungsi a. 1 min a plus a kali cos t. Oke, ini. Kemudian di sini kita akan buat perulangannya. Kita di sini akan buat perulangannya. For I adalah perulangan untuk T, dan for J adalah
per J adalah perulangan untuk A. Nih, untuk A. Kemudian kita buat fungsinya, kita panggil fungsinya sama dengan X bar, ya kan? X bar karena perulangannya ini dalam IJ, ya kan, TA kan dalam fungsi IJ kita perbarui, sehingga I, J ya perulangannya. Kemudian Y sama dengan kita sama Y par. Terus kemudian dalam fungsi I, J, karena perulangannya dalam IJ agar bisa berulang ya, makanya kita panggil lagi ke sini TA-nya dengan kita ganti fungsinya ke J. Itu. Terus setelah itu, oke, terus lalu kita membuat nilai errornya. Kita buat nilai errornya, kita buat nilai error Y, error X. Kita buat nilai error X sama dengan absolut dari X min ini ya. Kan kenapa kita buat nilai error? Karena di sini kan em, karena di sini, nah di sini nilai ininya, nilai bulannya, nilai dari grafik yang kita dapatkan dari penurunan nilai tercepat ini ya, nilai fungsi tercepat ini ya, ternyata dia tidak pas di sini di dua kan tidak pas di garis X, sehingga ada selisih dari sehingga di sini itu ada error, sehingga ada error antara X dan juga antara sumbu X dan juga sumbu Y, sehingga kita perlu memperhitungkan nilai error antara sumbu X dan juga sumbu Y karena di sini dua, maka eh, hasil dari eh, hasil dari pengulangan, nilai pengulangan dikurangi dengan nilai mutlak hasil percobaan, hingga lanjut ke oktavnya, lanjut ke pemrogramannya ini, sehingga absolutnya X min 2 karena tadi kan dia errornya di sumbu 2 kan, sehingga bagi 2. Terus untuk error Y-nya sama dengan absolut Y. Kenapa di sini absolut Y? Karena Y sudah berhimpit ya, sudah sangat rapi ya semuanya, sehingga absolutnya absolut Y. Terus kemudian ini kita mencari nilai min error. Kita mencari nilai rata-rata error. Min error, mencari nilai rata-rata errornya itu adalah error dari X. Error dari X ditambah error dari Y. Oke, error dari X ditambah error dari Y. Bagi 2 karena rata-rata. Bagi 2. Oke, sudah ketemu. Nah, kita di sini buat if. Kita buat if. Sini. If, ya kan? If jika min atau rata-rata error itu kurang dari minimal error. Oke, kita buat minimal errornya dulu di sini. Kita buat minimal error sama dengan infinite ya. Kita sementara dipakai minimal errornya adalah infinite gitu ya. Di minimal errornya adalah infinite. Maka jika rata-rata errornya kurang dari infinite, kurang dari tak hingga, maka TF atau fungsi akhir adalah nilai akhir dari pengulangan tersebut dibagi pi. Dan untuk AF-nya atau A final, A akhirnya itu adalah nilai pengulangan terakhir dari J. Untuk minimal errornya adalah sama dengan min rata-rata errornya. Pada akhirnya minimal errornya itu sama dengan rata errornya. Terus kemudian ini sudah selesai. Terus kemudian kita buat ininya ya, buat eh, apa buat tabel fprintf menggunakan fprintf persen J, kita menggunakan 7 tabel ya,
7 nanti. Kemudian kita lagi persen D, koma, kita buat lagi persen D, koma, persen D, persen A, persen D, koma, sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang 1 lagi, persen D, koma, oke, koma atas. Oke, terus kemudian kita buat 1 per PI, no, 1 per PI, I per PI, terus kemudian kita buat lagi X, Y, terus ada tabel untuk error X, terus ada tabel juga untuk error Y, terus kemudian kita buat tabel juga untuk rata-rata errornya dari perulangan, terus kemudian kita tutup, terus sudah selesai. Oke, terus kita masukkan fungsi yang kita dapatkan tadi. Kita masukkan fungsi yang didapatkan tadi di sini. Kita masukkan fungsi yang didapatkan tadi. Oh, sebentar. Kita masukkan fungsi yang didapatkan tadi. Oke. Kita masukkan fungsi yang didapatkan tadi ya kan. Kita masukkan fungsinya. Ini fungsinya untuk nilai A-nya, kan ini bisa divariasikan ya, nilai A-nya itu bisa divariasikan. Step dulu kita share screen yang ini, karena ini nilainya A bisa kita variasikan. Oh, nilai A-nya kita matikan dulu yang ini, karena kita fokus yang merah, karena di sini nilai A-nya itu bisa kita variasikan. Nilai A-nya bisa kita variasikan, dan juga nilai T-nya, K-nya, oh ini nilai V-nya ini bisa kita variasikan ya kan, kita bisa variasikan. Nah, ini ketika ini sampai di 2 pas ada selisih ya antara X dan juga sumbu Y. Nah, kita di sini pakai A-nya itu 0,5, sehingga kita nanti masukkan di oktav, ininya 0,5, A-nya 0,5, 0,5, 0,5, kita ganti, kita masukkan A-nya 0, kita masukkan A-nya 0,5, A-nya 0,5, masukkan A-nya 0,5, kita masukkan A-nya, nah kita masukkan A-nya 0,5, 0,5, sehingga dapatkan, ini tinggal kita running aja hasil dari pemrograman tadi. Kita running hasil pemrogramannya. Nah, sudah tampak, nah ini sudah tampak grafiknya kan. Grafiknya seperti ini, terus kita baca hasilnya, apakah sudah mendapatkan nilai yang berapa nilai waktunya sebenarnya gitu. Nah, dapatkan nilainya ini, nilai untuk dari, ya kan, dari kan grafiknya bentuknya seperti ini kan, kalau kita plot, kalau kita plot tadi kan, kita plot, ini kita plot kan ini kan grafiknya, nah ini grafiknya, ini, ternyata sehingga waktu yang diperlukan dari sini, dari titik A ini, ke titik B ini, ternyata waktu yang diperlukan adalah ini, 1,12. Ternyata waktunya adalah 1,12 waktunya, sehingga kita sudah bisa menjawab dan juga menyelesaikan soal yang nomor 1. Itu soal yang nomor 1. Terus kita balik lagi ke soalnya, soalnya ini kan, jika cepat seharusnya persamaan apa yang lebih cepat. Kita sudah mendapatkan persamaan yang lebih cepat adalah persamaan dari penurunan itu tadi, persamaan dari penurunan. Jika sudah dianggap lebih cepat, buatlah persamaan kelengkungan yang lain. Persamaan kelengkungan yang lain kan persamaan Gaussian tadi, persamaan Gaussian. Nah, dia juga sudah mendapatkan waktunya untuk sampai di
dari titik A ke titik B kita sudah mendapatkan waktunya yaitu 1,2 tadi sesuai dengan pada oktav. Itu kita bisa lanjut ke soal yang nomor 3. Tentukan dimensi kotak terbuka terbesar yang dapat dibentuk oleh selembar kertas karton berbentuk persegi panjang dengan panjang 24 cm dan lebar 16 cm. Bagaimana kita dapat menggunakan metode kalkulus variasi Lagrange untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, kita akan mengerjakan soal yang nomor 3. Kita pakai whiteboard. Nah, kita pakai ini. Oke. Kita akan menggunakan ini. Nah, tadi kan diketahui di soal kalau P-nya ini adalah P-nya berapa tadi? 24 ya. P-nya adalah 24 dan L-nya 30 16 ya, L-nya 16 cm. Ini kita akan merasakan ini menggunakan variasi, akan menggunakan kalkulus variasi Lagrange. Oke, dari sini kan kita tahu ya luasnya itu, dari sini saya tahu bisa mengetahui luasnya ini adalah 4 384 cm persegi. Nah, centimeter persegi. Nah, ini kan luasannya. Nah, tugas kita adalah mencari dimensi kotak yang terbuka ya. Berarti berarti mencari dimensi kotak yang terbuka. Artinya kotak yang tanpa tutup ya. Di sini kita dapatkan S-nya atau kelilingnya PL, P dikali L ditambah 2 PT. Karena panjang dan tingginya ini nanti menjadi sisi kiri dan juga kanan sebuah kotak itu. Jadi kita kali 2 dan 2 kali P P P P P P P P P 2 kali PL ya. 2 kali P 2 kali LT 2 kali LT 2 kali LT 2 kali LT. Nah, ini dapatkan ini. Oke. 2 kali LT. Terus kita kita kurangi sesuai dengan sesuai dengan Lagrangian ya. PL kecil ditambah 2P tambah 2PT ditambah 2PL 2PT 2PL ya 2LT 2LT 2LT. Nah, dikurangi ditambah karena Lagrange ya ditambah lambda PLT min 384 gini. Oke, sudah selesai. Nah, gini. Terus kita turunkan yang pertama ya. Kita turunkan pertama 1 DL per DP. Kita turunkan pertama DL terhadap DP. Turunkan DL terhadap DP, dapatkan L plus T plus 2T ya. Plus 2T tambah 2PT. Enggak ya. 2 LT ya. Lambda LT. Nah, kita dapat ini. Terus kita kedua. Nomor 2 kita turunkan DL per DL per DL besar per DL kecil. Turunkan DL besar per DL kecil. Sehingga dapatkan P plus 2T terus plus ini ya. Ini jadinya lambda PT. Nah, gini. Terus kita turunkan yang ketiga. Yang ketiga ini adalah DL per DT. Yang terakhir DL per DT. DL per DT kita turunkan akhirnya 2P ditambah 2 2 2 2 2
2T, 2P ya, 2P, 2L, 2L ditambah lambda PL. Nah, sehingga dari ini kita dapatkan lambdanya itu sama dengan, pindah ruaskan aja, sehingga dapatkan P tambah 2T, tambah 2T per LT. Terus untuk persamaan yang nomor 2, penurunan yang nomor 2 kita dapatkan ya lambda 2 lah misalnya. Lambda 2 kita dapatkan, enggak ya ini, oke ini, enggak lambda 2, lambda aja. Lambda sama dengan min P plus 2T, ini L guys. Ini L, maaf. Ini L, ini 2T per PT. Terus kita dapatkan yang terakhir ini nomor 3, dengan turunkan terhadap T, dapatkan lambda sama dengan min 2P ditambah 2L per PL. Nah, di sini tinggal kita substitusikan antara persamaan 1, 2 dan juga persamaan 2, 3. Kita substitusikan. Kalau yang ini substitusikan mendapatkan P dan L. P sama dengan L. Kalau ini disubstitusikan P sama dengan 2T. Nah, 2T. Sehingga di sini kan tadi kita ketahui PL-nya ini adalah 38 cm. Sehingga kita tahu kalau P sama dengan L, sehingga P-nya ini ya. P-nya kita ganti dengan L, sehingga L kuadrat. L kuadrat sama dengan 384. Sehingga L sama dengan akar dari 384. Akar dari 384 adalah 19,59 cm. Nah, sehingga sentimeter seperti ini. Nah, sehingga dimensi kotak yang dimaksud dengan panjang dengan persegi panjang tersebut ya, dimensi kotak itu adalah ini 19,59 cm. Nah, 19,5 cm. Ini jawabannya. Nah, kita sudah bisa menjawab soal nomor 1, soal nomor 2, dan juga soal nomor 3. Mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.